Anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan 6, Wahyu Wahyudin, dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses masa sidang kedua 2022, menyampaikan aspirasi yang hampir sama dengan dapil lainnya, yaitu di bidang pendidikan. Menurut Wahyu, di dapil Kepri 6 dengan wilayah kecamatan Nongsa, Galang, Bulang, dan Sebeduk, banyak yang masih tertinggal terutama dari segi bangunan gedung, peralatan, dan sarana prasarana. Kemudian uraian kegiatan yang pertama setelah kami rangkum, yaitu terkait dengan sektor pendidikan, yang mana di dapil Kepri 6 ini pendidikan masih sangat memprihatinkan karena ada beberapa sekolah yang memang ini masih tertinggal, ya, terutama dari segi gedung, ya, peralatan sarana dan prasarana tentunya. Ya, jadi sangat ironis sekali untuk daerah dapil Sebeduk, Nongsa, Galang, Bulang ini pendidikan masih jauh tertinggal dari dapil Kepri 4 dan 5 tentunya. Ini mohon perhatiannya Pak Sekda. Selanjutnya sektor kesehatan. Karena dapil itu terletak di wilayah pesisir sehingga masalah stunting juga banyak. Kemudian sektor pertanian dan perkebunan, seperti di Galang dan Bulang, banyak lahan kosong dan banyak petani yang masih membutuhkan sarana dan prasarana. Sementara lahan perlu digarap dengan baik. Sektor pembangunan infrastruktur dan energi. Lanjut Wahyu memaparkan di daerah itu khususnya Sebeduk dan Nongsa sering terjadi banjir. Masalah banjir sering menghambat para pekerja pagi, bahkan sering terlambat cukup lama hingga 3 jam. Kemudian juga yang kedua dari sektor kesehatan, ya, karena kami dapilnya juga pesisir, tentunya stunting juga di sana juga banyak. Ini juga mohon perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian yang ketiga dari sektor pertanian dan perkebunan, yang mana di Galang, Bulang itu juga banyak lahan yang kosong dan juga banyak petani-petani, ya, di sana. Tetapi sarana dan prasarana pertanian ini juga sangat memprihatinkan. Mereka masih manual dan juga lahan-lahan perlu digarap dengan baik tentunya, karena ini juga menjadi ketahanan pangan untuk wilayah perbatasan. Dan kalau memang ini fokus, saya kira minimal 30% terkait dengan sayur mayur dan lain-lain untuk daerah Galang, Bulang ini juga bisa mensupport yang di penduduk di Batam. Selanjutnya, Wahyu menyampaikan sektor ketenaga kerjaan sekarang ini juga memprihatinkan di Nongsa dan Sebeduk. Banyak kawasan industri penopang ekonomi Batam, namun di daerah tersebut juga banyak pengangguran. Pada sektor kelautan dan perikanan, banyak nelayan yang mengeluhkan karena harga bahan bakar minyak yang cukup tinggi. Harga BBM di sana ternyata lebih mahal bahkan sampai Rp20.000 per liter. Tidak hanya itu, program bantuan usaha mikro kecil menengah bunga 0% ternyata belum dinikmati warga dapil 6, sehingga itu menjadi dilematis. Ia meminta agar warga di daerah tersebut juga bisa menikmati untuk usahanya. Kemudian yang ketiga dari sektor pembangunan infrastruktur dan juga energi, di mana untuk daerah kami, terutama ini Sebeduk dan juga Nongsa, masih banjir di mana-mana. Ya, ini juga mohon perhatian, ya. Banjir ini cukup juga menyita waktu bagi yang pekerja pagi, terutama mereka banyak kesiangan sampai 2-3 jam, ya. Jadi ini mohon perhatian. Dan yang kedua yaitu jalan yang memang di Sebeduk ini masih banyak yang bolong-bolong juga. Banyak terjadi kecelakaan dan lain-lain. Ini mohon perhatian secara khusus dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, karena jalan di sana ada yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya dari sektor ketenagakerjaan, nah ini juga sangat ironis, ya, karena di Nongsa dan juga Sebeduk ini rata-rata di sana ada berdiri pabrik-pabrik, ya, kawasan-kawasan industri yang memang menopang tentunya ekonomi di Batam. Tetapi banyak pengangguran, ya, di wilayah tersebut, ya, terutama di Nongsa dan Sebeduk, apalagi di Galang, Bulang. Ini juga minta tolong perhatian agar memang yang nganggur ini bagaimana skillnya bisa ditingkatkan lagi. Terkait dengan program pemagangan yang saat ini dikuasain, ya, banyak perusahaan-perusahaan tapi ternyata bukan orang Batam, ternyata bukan orang Kepri, tetapi bahkan dari luar untuk pemagangan. Jadi mohon perhatiannya mungkin dari Dinas Tenaga Kerja agar diperbanyak lagi untuk sektor pemagangan
para pemuda-pemudi yang ada di Batam dan Kepri secara umum tentunya. Kemudian juga sektor kelautan dan perikanan, ini juga nelayan-nelayan di wilayah Galang, Bulang juga banyak yang mengadu kepada kami bahwa mereka tidak bisa melaut karena BBM yang cukup tinggi ya. Walaupun harga BBM subsidi ini 10.000 ya kalau untuk Petralite, tetapi ternyata di pulau itu lebih mahal dari yang saat ini, angka sekitar 20.000 per liter bahkan ya. Jadi mereka banyak yang tidak melaut, kemudian alternatif lain untuk budidaya juga belum ada. Nah tentunya ini juga budidaya dari sektor perikanan kelautan ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar mereka tentunya ekonominya bisa tumbuh dengan baik. Dan rencana dari DKP untuk budidaya terkait dengan rumput laut ini juga satu kabar yang baik, masyarakat sangat menunggu itu ya, karena memang ini adalah potensi yang luar biasa. Barangkali Pak Sekda ini bisa mendorong agar di 2023 ini bisa dilaksanakan tentunya. Selain itu juga ada sektor UKM. Nah ini UKM di Dapil Kepri 6 banyak sekali yang mengadu kepada kami bahwa Pak Gubernur, Kepala Daerah sudah menyampaikan untuk masalah permodalan yang bunganya 0%. Nah daerah kami ternyata satu orang pun belum pernah dapat. Ini juga satu dilematis ya bagi kami, terutama mereka, Pak Gubernur di media seperti ini, tapi kami satu pun tidak ada yang pernah dapat. Ini juga minta tolong bagaimana sebenarnya supaya bisa dapat nih orang Kepri 6 ini ya. Kami semua tidak pernah mendapatkan itu. Nah ini juga satu perhatian juga, apakah angkanya dinaikkan atau sistemnya seperti apa agar memang masyarakat yang sudah membaca di media-media dan lain-lainnya tentunya bisa merasakan hal yang sama, tidak ada pilih kasih. Kemudian yang terakhir dari sektor pariwisata. Nah ini sektor pariwisata dari Sebeduk terutama di Piayu Laut, mereka meminta agar daerah untuk Sebeduk terutama Piayu Laut dijadikan sektor pariwisata untuk makanan ya. Jadi mereka sangat meminta itu ya. Jadi kuliner yang ada di Piayu Laut itu kelasnya menengah ke bawah, sehingga ini kalau dijadikan sektor pariwisata kuliner ini sangat luar biasa dan mereka meminta tentunya akan hal itu. Jadi kalau ada perhatian khusus saya kira ini lebih baik ya, karena memang dari sektor pariwisata ini bisa mendapatkan PAD yang cukup luar biasa. Demikian mungkin dari laporan Kepri 6, karena secara lengkap permasalahan dan aspirasi dari teman-teman ini ada di makalah ini dan nanti kami sampaikan. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa di Kepri 6 ini ya, semua sarana dan prasarana itu sangat kurang. Dan satu lagi untuk wilayah Nongsa bahwa ingin ada SMK 10, jadi saya lupa untuk menyampaikan, lahannya sudah ada ya. Kemudian di sekitar industri juga sudah mendukung. Tinggal bagaimana ini SMK 10 bisa berdiri di Nongsa, karena untuk SMK 6 itu sangat sudah full sekali, tidak mungkin memadai lagi untuk tahun ajaran berikutnya. Dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tim Liputan Goes Indonesia melaporkan.